Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab hadis yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini terdiri dari 42 hadis karya Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf. Jadi namanya adalah Yahya Ibnu Syaraf, laqabnya Muhyiddin, kunyahnya Abu Zakaria. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama dari ulama Syafi'i. Bahkan kalau bisa dikatakan beliau ini adalah muharrir terakhir dari mazhab Syafi'i. Artinya muharrir yang ada setelahnya, datang setelah itu, Subuki dan lainnya, tetapi dari segi keilmuan, ketokohan, bahkan kalau di dalam mazhab Syafi'i tersebut dikatakan misalnya syaikhan, dua syekh di dalam mazhab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kitab beliau yang sangat masyhur sekali, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dipelajari oleh seluruh talibul ilmi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, mazhab manapun, dalam mazhab Hanafi, Maliki, apalagi Syafi'i, Hambali, mereka biasanya ketika ingin memulai hafalan hadis, mereka memulai dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Taib, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di antara kitab-kitab beliau yang terkenal selain dari Arba'in Nawawi ini yang ada di masyarakat, yang sangat tersebar di masyarakat, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kumpulan dari bab-bab yang berkenaan dengan agama, keutamaan-keutamaan, ancaman-ancaman, yang beliau kumpulkan ayat-ayat pada tema-tema khusus tertentu, ayat-ayat tentang ikhlas, ayat-ayat tentang sabar, ayat-ayat tentang al-amanah dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya hadis-hadis Nabi SAW. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Apalagi kalau ada orang yang misalnya ingin khutbah atau ingin menyampaikan materi, maka kitab Riyadhus Shalihin ini sangat dibutuhkan sekali. Makanya hampir kita temukan biasanya di setiap masjid itu mesti biasanya ada kitab terjemah Riyadhus Shalihin. Tayyib. Dan di antara kitab fikih beliau yang terkenal juga adalah Minhajut Talibin. Kitab fikih yang sangat terkenal di dalam mazhab Syafi'i yang kemudian disyarahkan oleh orang-orang yang datang setelah beliau. Dan juga kitab beliau Raudhatut Talibin. Jadi beliau ada Minhajut Talibin, ada juga Raudhatut Talibin. Dan ada yang lebih fenomenal lagi, dan kitab itu adalah kitab-kitab yang terakhir beliau tulis di dalam mazhab Syafi'i, karena bisa jadi beliau, apa yang beliau tulis di dalam Raudhah itu berbeda dengan kitab Al-Majmu'. Maka yang menjadi patokannya adalah yang terakhir kali beliau tulis, yaitu di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tayyib, ya sekilas saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan tak kalah kitab beliau ini dipelajari oleh seluruh umat Islam di dunia, ini menunjukkan bagaimana keikhlasan sang imam. Keikhlasan sang imam yang kemudian membuat kitabnya ini membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.
Dan mungkin beliau tidak menyadari hal tersebut, dan beliau sekarang sudah berada di alam barzakh dan sekarang sedang menerima kiriman pahala dari setiap orang yang membaca dan mengkaji kitabnya tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan amal jarin, amal jariyah. Usia kita yang kedua, kita sudah tidak ada lagi di dunia, tapi seakan-akan kita masih ada. Seakan-akan kita masih ada, pahala kita masih mengalir ke alam barzakh. Tayyib, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini, hadis dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini kesempatan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada ibu-ibu, kita sambil menghafal hadis ini dan juga kita sambil mempelajari makna-maknanya. Jadi kalau bisa kita hafal dari Al-Quran, mungkin ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 15 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 30 juz, atau mungkin ada yang hafal juz 30, atau mungkin paling mentok-mentoknya yang paling ad-duha ke bawah lah. Itu minimalis. Nah, dari hadisnya minimalis kita hafal Arba'in Nawawi ini. Kalau para ulama-ulama kita menghafal ketika mereka menghafal kitab-kitab hadis, biasanya mereka mulai dengan Arba'in Nawawi ini terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mereka naik ke kitab misalnya Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim berkenaan dengan bab-bab fikih. Nah, kemudian setelah itu lebih meningkat lagi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis-hadis fikih di luar dari Bukhari dan Muslim. Itu yang kitab yang kita kenal dengan Bulughul Maram. Nah, setelah selesai Bulughul Maram, nanti mungkin ada yang masuk ke dalam Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis Bukhari Muslim. Atau mungkin ada yang masuk ke dalam ringkasan Sahih Bukhari, atau mungkin ada yang masuk ke dalam ringkasan Sahih Muslim. Kalau sudah selesai Bukhari Muslimnya, nanti baru masuk ke Kutubus Sittah lainnya. Ada Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian kalau mau lebih luas lagi, dan ini sulit ya, orang kalau paling mentoknya paling untuk sekarang ini paling hafal Kutubus Sittah. Jadi ini pun sangat sulit sekali. Di muka bumi ini paling ada mungkin di tanah Yaman itu mungkin. Baik. Nah, kalau kitab-kitab tersebut misalnya sudah banyak dimutola'ah, karena syariat-syariat Islam banyak berputarnya di kitab 6 atau 9 itu. Setelah 6 tadi ada Bukhari dan Muslim, ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian ditambah kitab yang lain, jadi 9. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik, dan ada Sunan Ad-Darimi. Nah, ini syariat Islam ini berputar di dalam kitab-kitab yang 9 ini yang kita kenal dengan Kutubut Tis'ah. Kalau Tis'ah ini berarti 9, kalau Sittah 6. Kemudian ada lagi kitab-kitab hadis lainnya. Ada Jami' Tabrani, ada ada Al-Kabir, As-Saghir, Al-Awsat punya Imam At-Tabrani. Kemudian juga ada Ma'rifah punya Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga ada kitab-kitab misalnya Musnad Al-Bazzar, Musnad Ad-Dailami dan lain sebagainya. Ini kitab-kitab hadis yang biasanya hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut ada di dalam Kutubut Tis'ah. Tayyib. Nah, hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kita berniat untuk menghafal hadis ini. Tayyib. Kata beliau rahimahullahu taala, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa makna dari muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan itu derajat yang paling tinggi di dalam kesahihan hadis. Nah, para ulama ketika berbicara tentang kesahihan hadis, mereka berbicara mulai dari yang disepakati oleh Bukhari Muslim terlebih dahulu, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di bawahnya yang dikeluarkan oleh Bukhari, kemudian yang ketiga yang dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian yang keempat yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yang sesuai dengan syarat Bukhari. Kemudian selanjutnya yang sesuai dengan syarat Muslim. Kemudian yang tidak sesuai dengan, artinya tidak sesuai dengan sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tapi tidak dikeluarkan di dalam Bukhari Muslim. Tayyib. Nah, yang dimaksud dengan muttafaqun alaih ini adalah yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Dan semua hadis yang terdapat di dalam Bukhari Muslim semuanya adalah hadis-hadis sahih. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Semua hadis-hadis di dalam Bukhari dan Muslim semuanya adalah hadis-hadis sahih. Ini yang disepakati oleh para ulama dan kemudian diterima oleh ulama dari masa ke masa oleh mereka, dan disetujui oleh mereka bahwasanya semua hadis di dalam Bukhari dan Muslim secara global dia adalah hadis-hadis sahih. Ada satu hadis di dalam Sahih Muslim yang dihukumi oleh para ulama dengan waham. Waham artinya Imam Muslim salah di dalam mengeluarkan hadis tersebut, yang seharusnya hadis tersebut tidak marfu, kemudian beliau rafa'kan hadis tersebut, hadis yang berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam. Itu pun dijelaskan oleh para ulama. Tapi secara global semua yang disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim itulah adalah hadis-hadis sahih. Yang mengatakan demikian adalah seluruh para ulama hadis dari masa ke masa. Tayyib. An Amiril Mukminin, gelar bagi Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abi Hafsin, kunyah beliau. Umar, nama beliau. Al-Khattab, ayah beliau radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat yang kedua yang teristimewa dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling istimewa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak para ulama mengeluarkan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal ini. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasul sebelum dan sesudah beliau menjadi nabi. Dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk dalam Islam dari kalangan orang tua. Dan kita tahu bahwasanya beliau digelar dengan As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali, orang yang paling terdepan membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan beliau adalah orang yang terpilih diajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Hanya ada Abu Bakar dan Umar dan pengarah jalan. Tayyib. Beliau pun ketika meninggal dikuburkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar adalah sahabat Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat beliau di dunia, di alam barzakh dan juga nanti di akhirat. Ketika beliau ditanya siapakah orang yang paling cintai, orang yang paling Rasulullah cintai dari kalangan laki-laki,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abu Bakar. Bahkan bagaimana marahnya Rasul ketika Abu Bakar disakiti oleh para sahabat lain. Tayyib. Dan ketika beliau sakit, orang yang ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Panjang bercerita tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, orang yang paling istimewa yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah teman dan juga mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar ini memiliki anak namanya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, perawan satu-satunya yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Umar ibn al-Khattab, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar tadi masuk Islam di awal-awal Islam, namun Umar ibn Khattab masuk Islam pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 kenabian baru masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya Umar ibn Khattab, Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama Islam di tanah Mekah. Masuknya Umar dan juga Hamzah. Umar yang terkenal dengan ketegasannya, makanya beliau sampai digelar dengan Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang beliau itu kalau beliau berjalan ke satu arah, syaitan pun tidak berani bertemu dengan beliau, Umar ibn Khattab. Dan beliau juga masuk Islamnya sangat istimewa sekali. Masuk Islamnya dengan terang-terangan, berbeda dengan sebagian para sahabat, masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab masuk Islam langsung diumumkan keislamannya. Tayyib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun beliau ketika wafat, dan beliau wafat dibunuh. Kalau Abu Bakar As-Siddiq beliau wafat, ya, beliau wafat karena memang 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi tidak lama beliau menjadi khalifah. Dan itu pun ada yang guru saya juga dulu pernah mengatakan, beliau menukil dari kitab Tarikhul Khulafa, yang menyebabkan kematian Abu Bakar As-Siddiq adalah kesedihannya dan kerinduannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Umar Al-Khattab, beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang budak kafir, namanya kunyahnya Abu Lu'lu' Al-Majusi, yang kuburannya sekarang itu disembah oleh orang-orang Syiah. Kalau Bapak Ibu buka YouTube itu kuburan pembunuh Umar. Itu bukan main, dijadikan masjid, dijadikan bangunan, orang-orang tawasul dan lain sebagainya di situ. Padahal dia adalah pembunuh Umar ibn al-Khattab, dan dia adalah seorang budak kafir lagi. Tayyib. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Kata Rasul, sesungguhnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya al-a'mal, perbuatan, perkataan, di sini ya masuk di dalamnya perkataan dan perbuatan. Kalau gerak tangan kita ini namanya amalul jawarih. Adapun gerak lisan kita namanya amalul lisan. Jadi innamal a'malu di sini masuk ke dalamnya perkataan, ucapan, dan juga masuk ke dalamnya perbuatan dengan anggota tubuh kita. Innamal a'malu binniyat. Tayyib. Kalau dalam kajian nahwunya itu al-a'malu di sini mubtada. Tayyib. Kemudian innamal a'malu binniyat, binniyatnya di sini adalah khabar. Tayyib. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tidak ada amal saleh kecuali dengan niat. Tidak ada amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. Artinya setiap amalan yang saleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya terdapat niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap imri'in di sini adalah setiap orang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat innamal a'malu binniyat ini lebih kepada ibadah itu sendiri, syarat ibadah. Atau dalam bahasanya itu berkaitan dengan amal perbuatan itu sendiri. Tapi kalau wa innama likulli imri'in ma nawa, ini berkaitan dengan ibadah kita tersebut kita tujukan untuk siapa. Nah, ini dalam istilahnya itu al-ma'mulu lahu. Jadi kita beramal tersebut untuk siapa. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu dibagi menjadi dua. Ada yang berkenaan dengan amal itu sendiri, artinya dia tidak sah tanpa niat. Yang kedua, ada yang berkenaan dengan untuk siapa amal tersebut dipersembahkan. Jadi ada dua sisi kita melihat niat. Yang pertama, niat menjadi syarat atau rukun di dalam semua ibadah. Mandi kita, wudhu kita, salat kita, dan lain sebagainya itu tidak sah tanpa niat. Dia menjadi rukun yang pertama di dalam ibadah-ibadah tersebut. Semua ibadah tidak sah tanpa niat. Nah, ini makna dari innamal a'malu binniyat. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini lebih kepada untuk siapa amal tersebut kita persembahkan. Kalau kita persembahkan amal tersebut kepada Allah, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau ibadah kita tersebut bukan karena Allah, justru kita mendapat dosa syirik jadinya nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan niat. Niat ini secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Niat secara bahasa, niat ini jadi bahasa Arab tapi kemudian sudah dibakukan di dalam bahasa Indonesia. Maknanya secara bahasa Arab, secara bahasa tersebut adalah al-qasdu atau al-azmu, menyengaja. Itulah makna niat. Nah, para ulama ketika mereka berbicara dengan niat, pertama dari sisi apa faidah dari niat itu sendiri. Niat ini faidahnya untuk apa sih? Maka mereka berbicara di dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Tayyib. Maka niat ini faidahnya adalah litamyiz. Apa makna litamyiz? Untuk membedakan antara ibadat dan adat. Untuk membedakan antara ibadat dan adat. Contohnya misalnya kita mandi. Ini kita mandi, ini niatnya mandi junub, mandi janabah, atau mandi untuk mendinginkan tubuh kita. Nah, dua hal ini yang membedakannya adalah niat. Maka niat ini litamyiz, untuk membedakan antara ibadat dan adat. Kita makan. Ada orang mungkin makan pagi jam 4 mungkin. Yang satu makan niatnya untuk ibadah, yang satu makannya karena memang lapar. Apalagi ada orang yang sahurnya mungkin jam 2. Yang satu makan sahur, yang satu baru makan karena mau ronda misalnya. Nah, yang membedakan antara ibadat dan adat itu adalah niat. Maka niat membedakan antara ibadat dan adat, dan juga niat membedakan antara ibadat itu sendiri. Misalnya kita sholat 2 rakaat. 2 rakaat itu apakah dia 2 rakaat qabliyah atau ba'diyah, 2 rakaat subuh atau sebelum subuh? Maka itu semua yang membedakannya adalah niat. Membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah, ini dari sisi faidah atau manfaat dari niat itu sendiri. Kemudian mereka juga berbicara tentang di manakah tempat niat itu sendiri. Semua ulama sepakat bahwasanya niat tersebut tempatnya di dalam hati. Dan tidak ada istilah talaffuz bin niat, itu tidak ada. Tidak ada, karena memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tidak ada juga di dalam kitab-kitab para ulama juga tidak ada. Di dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab Imam Syafi'i juga tidak ada. Tayyib. Ya karena memang agak aneh juga kalau ada orang Arab nih. Orang Arab. Sebelum dia takbir kemudian dia membaca melafazkan niat yang seperti kita yang banyak
di kalangan umat Islam di Indonesia yang melafazkannya. Memang bagi orang Arab agak apa gitu. Karena itu memang bahasa mereka. Tayyib. Maka talafuz binniat itu memang tidak ada. Mau cari di kitab klasik tidak ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi SAW. Silahkan selusuri sifat-sifat salat Nabi SAW dari mulai beliau takbir sampai beliau taslim salam, tidak didapatkan at-talaffuz binniat tersebut. Rasul SAW salat beliau dari awal sampai akhir diriwayatkan oleh para ulama. Bapak Ibu kalau buka sifat salat Nabi tersebut yang terdiri, yang asalnya kitab asalnya yang 3 jilid itu, yang membahas secara rinci sifat salat Nabi SAW, tidak ada talafuz binniat. Padahal kita riwayatkan bentuk-bentuk doa iftitah ada beragam di situ. Ada wajah tu wajhiyah, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, diriwayatkan, tapi tidak diriwayatkan talafuz binniat. Doa ketika kita ruku itu berapa banyak doa, berapa macam doa ketika ruku, dan itu semuanya boleh, silakan. Yang penting ada riwayatnya. Begitu juga doa ketika itu kita sujud. Bahkan doa tasyahud saja, tahiyat, itu diriwayatkan beberapa macam riwayat tersebut, dan silahkan menggunakan riwayat. Ada riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Umar. Silakan doa tasyahud tersebut. Yang penting ada riwayatnya. Bahkan gerak Rasul juga diriwayatkan juga. Rabbana zikir Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, semuanya boleh. Atau gerak Rasul meletakkan di sini, atau meletakkan di sini. Tayyib. Yang boleh dan yang tidak boleh, bahkan Rasul melarang gerakan-gerakan yang tidak boleh di dalam salat, seperti iqa'ul kalbi, seperti duduknya syaitan atau duduknya anjing. Itu dilarang di dalam salat, sampai sebegitunya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada talafuz binniat. Maka ini jelas sesuatu yang memang tidak ada. Tayyib. Maka talafuz binniat tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada. Tayyib. Seseorang ketika di dalam hatinya sudah ada qasdun, azam, ingin melakukan sesuatu, itu bapak berarti sudah niat. Jadi tidak perlu misalnya kita duduk berdiri sebentar, kemudian hati kita berbicara, apalagi kemudian didetailkan ini itu dan lain sebagainya, itu memang tidak ada. Memang tidak ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus kenapa orang kemudian menyebutkan talafuz binniat itu? Niatnya baik, katanya agar mengingatkan hati. Tapi niat yang baik kan tidak cukup. Harus juga dengan cara yang baik. Di dalam ibadah harus dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Shallu kama raaitumuni usalli." Kita lihat bagaimana salatnya Rasul. Tayyib. Dan kapan seseorang ketika dia berniat, apakah dia berniat sebelum, di pertengahan, atau sesudah, atau bersamaan? Maka para ulama fikih berbicara tentang kapan seseorang berniat. Secara global seseorang tersebut berniat ketika dia akan melakukan perbuatan tersebut. Jadi bersamaan atau sebelumnya sedikit. Misalnya kita mau sholat sunnah nih. Sholat sunnah ini kita niatnya memang ketika kita ya udah akan mau sholat, atau ketika pas kita mau takbir. Tidak sah kalau misalnya ini sekarang kita mau niat sholat isya misalnya. Tidak sah. Kecuali pada ibadah yang memang di situ diperbolehkan untuk mendahului niat terlebih dahulu, seperti ibadah puasa. Puasa wajib boleh kita, dan memang seperti itu perintah Rasul. Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Malam itu kita sudah harus niat terlebih dahulu. Ba'dal isya itu sudah harus niat. Dan ini diperbolehkan dalam ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Nah ini pengecualian ya. Untuk puasa sunnah kita diperbolehkan untuk mengakhirkan niat, tapi dengan syarat kita belum
belum makan. Tayyib. Misalnya kita hari ini sampai jam 11, bahkan ada yang menyebutkannya sampai asar. Sampai asar, pagi tadi belum makan, ya udah saya niatkan untuk puasa saja. Nah, ini boleh untuk puasa sunnah. Tayyib. Nah, kemudian para ulama juga ketika mereka berbicara tentang niat, bahwasanya niat ini menjadi syarat bagi semua ibadah kita, dan ibadah kita tidak sah tanpa niat. Tayyib. Ada seseorang misalnya dia mandi hujan atau nyebur ke sungai, ketika badannya udah basah, oh tadi kan saya tadi junub, sekarang udahlah saya udah niatkan, udah basah itu. Nah, tidak boleh. Dia harus niat terlebih dahulu, kemudian baru mandi junub. Artinya ibadah perbuatannya tadi tidak ada niatnya, maka tidak sah ibadah tersebut. Kecuali memang ada dalam muamalah kita, dalam akad-akad kita, ada akad-akad kita di dalam sehari-hari yang itu tidak dibutuhkan niat. Seperti apa misalnya? Seperti jual beli. Nah, jual beli ini tidak butuh kita niat. Kalau kita sudah melakukan transaksi jual beli, sudah sesuai dengan syarat rukunnya, artinya sudah sah, maka sudah sah transaksi kita tersebut. Jadi tidak boleh kemudian, enggak, ini saya enggak ada niat jual, saya enggak ada niat beli, enggak ada, ini enggak masuk. Kalau dalam hal ini, maka yang niat tidak menjadi syarat. Begitu juga pada muamalah-muamalah atau pada akad-akad yang dia di situ hanya membutuhkan lafaz-lafaz yang sharih. Seperti misalnya pernikahan. Ada orang yang misalnya melakukan akad nikah. 2 orang laki-laki, 1 laki-laki yang akan menikah, 2 wali dari perempuan tersebut melakukan akad. Tayyib, melakukan akadnya tersebut dengan lafaz nikah atau zawaj. Dan ini adalah lafaz yang sharih dalam pernikahan. Maka dari itu pernikahan tidak sah kalau dengan lafaz lain. Misalnya saya hadiahkan anak saya gratiskan anak misalnya. Maka ini tidak sah pernikahan tersebut. Walaupun niatnya menikahkan, tapi nikahnya tidak sah. Harus dengan lafaz nakahtu atau zawajtu, ankahtu atau zawajtu. Tayyib. Nah, misalnya ada 2 orang melakukan akad. Sudah akad, saya nikahkan, misalnya yang satu lagi mengatakan saya terima, maka pernikahan sudah sah. Tidak boleh bapaknya kemudian, saya nggak ada niat tadi menikahkan dengan Anda misalnya anak saya. Nah, ini tidak sah. Ketika dibawa ke mahkamah keagamaan saja, ke pengadilan agama, saya rasa KUA dan pengadilan agama juga memakai prinsip ini, maka itu sudah dihukumi sah. Tayyib. Kecuali pada lapas-lapas yang di situ menggunakan lapas-lapas kinayat. Lapas-lapas kinayat. Nah, itu baru nanti kemudian menanyakan niat yang mengucapkan. Orang yang mengucapkan tersebut apakah dia memang benar niat atau tidak. Lapas-lapas kinayat itu adalah lapas-lapas yang tidak sharih, lapas-lapas yang tidak jelas. Tayyib, misalnya dia mengatakan kepada istrinya, ya udah pulang ke rumah ibumu, pulang ke rumah bapakmu. Udah kita selesai sampai di sini saja. Ini kan lapas-lapas yang mengandung berbagai macam makna. Maka ini kalau lafaznya seperti itu, kita harus tanyakan kepada yang mengucapkan lafaz tersebut, apakah Anda maksudkan dari lafaz tersebut adalah talak atau tidak. Kalau yang dia maksudkan tersebut adalah talak, maka terjadilah talak. Tapi kalau dia tidak memaksudkan, tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi talak. Itu lafaz yang kinayah. Tapi kalau lafaz sharih, dia mengatakan kepada istrinya walaupun canda,
lafaz sarih. Lafaz sarih itu lafaz jelas, seperti lafaz talak. Misalnya main-main dengan istrinya, atau canda-canda dengan istrinya, atau pengen ngeselin istrinya misalnya, pada anti talik. Itu sudah terjadi talaknya walaupun dia main-main, walaupun dia tidak niat. Karena itu menggunakan lafaz yang sarih. Maka memang tidak boleh. Tidak boleh tiga hal itu canda-canda. Nikah, talak dan rujuk. Itu tidak boleh canda-canda. Tayyib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini memperjelas bagaimana fungsi dan pengaruh dari niat itu sendiri. Kata Rasul, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasul. Barang siapa yang niatnya hijrah tersebut karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya tersebut, kata Rasul, sebagaimana yang dia niatkan. Artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ketika dia menginginkan dunia, ya udah dunia saja yang dia dapatkan. Itu pun kalau memang rezekinya. Kalau tidak rezekinya pun tidak mendapatkan. Tetapi kalau seseorang niatnya karena Allah dan karena taat kepada Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah karena dia niatnya ikhlas karena Allah, dan dia mendapatkan pahala dari Allah karena dia taat kepada Rasul. Nah, ini adalah penjelasan dari makna sebelumnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan hijrah. Nah, hijrah ini adalah salah satu dari syariat Islam. Rasul dan para sahabat diperintahkan untuk hijrah. Sebelumnya hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Kemudian pada tahun 13 kenabian, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diperintahkan hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah. Kemudian muncullah istilah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansar adalah mereka yang menolong kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tayyib. Maka hijrah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat ini dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan tetap ada sampai sekarang. Dan akan tetap ada sampai hari kiamat. Hijrah berpindah dari tempat kekufuran ke tempat ketaatan. Berpindah dari tempat kufur, syirik, ke tempat Islam atau ke tempat ketaatan. Baik itu yang ditinggalkan itu adalah kesyirikan, atau yang ditinggalkan tersebut adalah kemaksiatan. Seseorang misalnya yang tinggal di pemukiman orang-orang musyrik dan dia tidak bisa menjalankan agamanya, tidak diperbolehkan, dilarang, maka dia wajib hukumnya untuk hijrah. Kalau dia tidak hijrah, hukumnya berdosa. Kecuali kata para ulama, kalau dia bisa menjalankan agamanya di situ, di tengah orang-orang kafir, maka di sini dia tidak wajib untuk hijrah. Tapi kalau dia tidak bisa menjalankan agama tersebut kecuali dengan hijrah, maka hukumnya wajib untuk hijrah. Sebagaimana dia hijrah dari tempat kesyirikan atau tempat kekufuran, maka dia juga harus hijrah dari tempat kemaksiatan. Misalnya kalau di tempatnya, daerahnya tersebut orang-orang kebanyakan yang melakukan kemaksiatan dan dia terpengaruh dirinya dan keluarganya dengan kemaksiatan tersebut, tidak bisa menjaga dirinya, maka dia juga wajib untuk hijrah. Tayyib. Jadi sampai sekarang hijrah itu memang masih ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saudara-saudara kita yang ada di mana? Amerika, Perancis, Swedia dan lain sebagainya yang tidak bisa menjalankan syariat Islam di situ, maka mereka wajib hijrah. Kecuali kalau mereka
kalau mereka bisa menjalankan syariat Islam. Tayyib, di Rusia misalnya. Tayyib, mungkin ya. Tapi kalau di negara-negara yang di situ tidak boleh sholat, tidak boleh pakai menutup aurat, dan juga tidak boleh kemudian memperlihatkan keislaman. Nah, ini hukumnya mereka wajib hijrah. Tayyib. Dan hijrah di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah hijrah syar'i. Bukan hijrah yang dilakukan oleh kelompok takfir wal hijrah. Karena ada kelompok namanya digelar dengan kelompok takfir wal hijrah. Kelompok takfir itu karena mereka mengkafirkan kaum muslimin, makanya mereka hijrah. Mereka melihat kaum muslimin ini kafir-kafir, maka mereka hijrah dari orang-orang kafir menurut mereka. Padahal yang mereka hijrahi tersebut adalah orang-orang Islam. Tayyib, maka mereka kemudian disebut dengan kelompok takfir wal hijrah. Nah, ini adalah hijrah yang bid'ah. Adapun hijrah yang syar'i adalah seseorang hijrah dari tempat kesyirikan dan kemaksiatan ke tempat ketauhidan dan ketaatan. Tayyib. Maka dari itu para ulama ketika berbicara tentang apa hukum seseorang berpergian ke negara-negara orang kafir, hukumnya apa? Tayyib. Ada seseorang misalnya ingin jalan-jalan atau berangkat safar ke negara-negara kafir. Nah, para ulama di sini menyebutkan syarat-syarat seseorang. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan syarat seseorang yang ingin berpergian ke negara kafir. Yang pertama adalah dia memiliki kepentingan. Jadi kalau dia tidak memiliki kepentingan, tidak boleh dia pergi ke negara kafir. Terus yang kedua, dia memiliki iman agar bisa menjaga dirinya dari kesyirikan dan kekufuran. Jangan sampai nanti dia main-main atau jalan-jalan ke negara kafir yang kemudian dia di situ terpengaruh keimanan dan keislamannya. Pulang-pulang otaknya sudah dicuci, membenarkan semua agama atau kemudian berpindah agama setelah dia main-main dari Eropa tersebut. Dan ini memang ada yang terjadi, Bapak Ibu. Ada yang jauh-jauh sekolah ke Amerika, jauh-jauh sekolah ke Inggris, pulang-pulang ke Indonesia, pulang-pulang ke Indonesia meracuni pikiran para pemuda-pemuda di Indonesia dengan alasan modernisasi pembaharuan, dengan alasan kita ingin lebih maju seperti Eropa dan lain sebagainya. Maka kemudian bukan hanya sekedar kecanggihan teknologinya saja diambil, tetapi juga kemudian menularkan kesyirikan, pluralisme, keberagaman, agama yang kemudian mereka membenarkan semua keyakinan. Nah, ini akibat dari apa? Tidak punya iman ketika jalan-jalan ke negara orang-orang kafir. Dan syarat yang ketiga adalah harus punya ilmu. Yang pertama tadi harus punya apa? Harus punya kepentingan. Yang kedua harus punya iman agar bisa menjaga diri kita dari kesyirikan dan kekufuran. Yang ketiga harus punya ilmu agar bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Orang yang kalau pergi ke negara Eropa dia tidak punya ilmu agama, tidak punya basic agama, maka sangat mudah sekali kemudian dipengaruhi oleh orang-orang kafir yang dia anggap biasa-biasa saja di sana, kumpul laki-laki dan perempuan, kumpul kebo, atau mungkin nauzubillah hubungan laki-laki dan perempuan, LGBT dan lain sebagainya, itu dianggap biasa. Orang yang yang kaget dengan LGBT tersebut dianggap mereka adalah kelompok yang bukan modern dan lain sebagainya. Maka ini akibat dari pergi ke negara orang kafir, tidak punya iman dan tidak punya ilmu. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah yang berkenaan dengan hadis kita yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, dan mudah-mudahan hadis ini kita bisa hafal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tayyib, dan juga kita ambil mutiara-mutiaranya di sini. Tayyib, dan yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab, di situ ada syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan para ulama
dari hadis-hadis tersebut. Syekh Saleh Al Fauzan ya memiliki syarah Arba'in Nawawi di sini. Kemudian juga Syekh Saleh Ibnu Utsaimin juga punya kitab. Dan ada yang lebih fenomenal lagi dari syarah-syarah tadi, yaitu syarahnya Ibnu Rajab yang disebut dengan Jami'ul Al-Ulumi wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah, Ibnu Rajab Al-Hambali. Azan udah belum? Tayyib, mungkin azan dulu ya. Azan ya. Tayyib. Kita azan sholat atau azan lanjut lagi? Aja sholat dulu. Tayyib. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.